Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, yaitu hari trading ke-148. IHSG kita ditutup positif. Alertnya ada 5 ya, jadi nanti kita akan pilih satu. IHSG naiknya tipis tadi sepanjang hari kita uh, hijau ya. Jadi begini Bapak Ibu, ini dia trading snapshotnya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kita marketnya sepanjang hari ini selalu berada di zona hampir selalu berada di zona hijau. Di sini ada pembukaan, ada opening gap up, lalu ini tidak sempat merah ya, 0,1 low-nya, lalu turunnya dibanting. Oke. Saya tidak sempat baca berita di Bloomberg atau yang lainnya. Yang pasti kita lihat ini ISG 0,6 0,09 dan asingnya hari ini kembali net buy. Transaksi nilainya di atas rata-rata menurut saya 12,74 triliun. Jadi ini selalu saya perhatikan dua hal ini. Total value walaupun dia tidak bisa dijadiin patokan untuk volume, tapi uang yang beredar masuk segini lah ya. Jadi tergantung yang dibeli sahamnya apa. Nah, energi pendorong Bapak Ibu, basic material dan consumer dia 1,18%. Kalau kita lihat asingnya di regular net buy net sell-nya hampir tidak jauh berbeda ya. Kalau kita lihat kalau di net buy asingnya masuk di BRMS, Bumi, Bank Mandiri, mudah-mudahan tidak salah, BNI dan Buka. Kalau di net sell-nya masuk keluarnya di perbankan, BBCA dan BBRI, ada United Tractor, ASI dan Inco. Tetapi yang menariknya di sini di pasar all market ya ada 2,3 triliun ya Bapak Ibu dia net sell. Ini mungkin transaksi apalah, saya belum sempat ngecek. Asingnya 36% di all market dan 64% untuk lokalnya. Itu dia trading snapshotnya Bapak Ibu. Ini dia alertnya mulai BRMS, MMX, energi, ACS, nanti kita akan pilih salah satu ya Bapak Ibu. Yang sisanya nanti kita akan quick analysis. Nanti kita alert-alert ini terkirim secara sekuensial ya, menggunakan Telegram bot. Nanti Bapak Ibu bisa juga join ke Telegram botnya. Bapak Ibu install dulu aplikasi Telegramnya. Ini ada Telegram channel, website, dan sosial media. Bapak Ibu bisa follow. Insya Allah nanti akan saya fallback. Disclaimernya Bapak Ibu di sini on ya. Video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Disclaimernya, Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100%. Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Jadi apa yang saya lakukan ini Bapak Ibu harus lakukan ulang, banyak-banyak berlatih. Nanti Bapak Ibu ikuti, coba pelajari apa yang saya sharing di sini, karena di video ini saya melakukan step by step bagaimana cara menganalisa menggunakan bot chart yang ada. Disclaimer ada Tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Disclaimernya on ya. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube-nya, jangan lupa untuk subscribe, ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang dulu pernah subscribe ke channel YouTube yang sebelumnya, yang dari ITB waktu saya masih kuliah S2, karena sudah disuspend, jangan lupa untuk resubscribe ke channel baru ini. Semoga bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Oke, mari kita langsung pindah saja ke Telegram botnya supaya cepat. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan analisa secara cepat karena ada lumayan ya alertnya ya. Pertama yang kita lakukan dalam analisa after market close adalah kita cek apa saja alert hari ini dengan perintah /alert ya. Jadi ada BRMS, MMX, Energi, ACES, dan ESA. Nanti kita akan bahas satu. Selain dari alert robot, kita juga cek namanya Recom ya Bapak Ibu, quantitative trading. Jadi kalau dia muncul di alert big data analysis, dia juga muncul di Recom. Nanti kita cek juga ledakan volume. Kalau dia muncul di semua itu ya biasa yang menjadi menarik perhatian. Atau kalau ada saham-saham hasil dari alert, ternyata dia di zona Wyckoff, maka itu juga menarik. Karena risknya kecil biasanya. Oke, kita ketik perintahnya adalah Recom. Recom kita ketik. Nah, ini adalah saham-saham rekomendasi dari sistem trading yang ada. Kita mulai dengan volume price analysis, VPA. Ada ADMR udah alert kemarin hari Jumat ya. Jadi alertnya hari Jumat.
muncul rekomendasinya sekarang. Kadang-kadang begitu, kadang rekom duluan atau kadang-kadang big data duluan. Agi and bearish ini Bapak Ibu bisa amati karena dia katanya Agi ini udah dekat-dekat bearishnya mau selesai. BRMS ada alert, BSSR kemarin ledakan volume kalau tidak salah ya Bapak Ibu, ledakan volumenya kemarin sudah saya buat videonya. INKP bearish, hati-hati. MMIX alhamdulillah ya, MMIX ini saya hari Jumat kemarin kena buy on weakness. Jadi nanti mungkin kita lihat lah ya nanti apakah kita bahas MMX. Omed kemarin naiknya kencang tapi sekarang sign of weakness. Ada BRMS, BSR dan Omed Cell di sana. Ini ada Aces, Energi, ESA, Bapak Ibu bisa cek-cek ya. MMX ada Rocket Jet. Ya, Rocket Jet nanti kita bahas juga mungkin MMX ini bagusnya. INKP, Cell, BRMS ada Golden Cross, Agro, ada MR dia break upper downtrend, Adro juga, BRMS juga. Oke, Agi Goto. Jadi kita cek dulu satu lagi ya, Bapak Ibu. Ada namanya SCR Vibum. Kita cek ledakan volumenya. Ini adalah screening untuk saham-saham ledakan volume. BRMS, Bumi, Vici ya. Lalu kalau Bapak Ibu mengecek saham-saham yang saham-saham yang undervaluasi, mohon maaf. Bapak Ibu bisa pakai perintah SCR UVAL. UVAL itu artinya undervaluation ya. Jadi SCR UVAL. Nah, ini ada saham-saham yang sudah saya sorting berdasarkan sahamnya, margin of safety dan fair value-nya. Jadi paling tinggi itu ABBML lah ya. Di sini ada Adaro, terus ada BSDE. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Ya, ada Samarga dan segala macam itu. Yang ada di chart chart apa namanya? Chart trend ya. Oke, kalau Bapak Ibu pengen tahu perintahnya detail, Bapak Ibu cek help ya, Bapak Ibu, situ ada help. Nah, ini help. Help adalah list perintah-perintah bagi Bapak Ibu yang baru join. Silahkan dicek ya, tutorialnya juga ada di /tutorial. Nah, ini videonya baru saya upload ya Bapak Ibu. Klik aja playlist video tutorial, nanti dia tersambung ke YouTube-nya. Untuk itu jangan lupa join YouTube-nya. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita bahas apa ya? Coba kita bahas tadi VPA BRMS. BRMS dia banyak muncul juga. Oke. Ya, saya rasa kita bahas MMEX aja ya Bapak Ibu. Jadi ya, saya masuk dulu ke Telegram. Jadi sinilah saya sudah siapkan. Nah, jadi tanggal 18 Agustus ya, ini tanggal 18 Agustus sekitar jam 15.21 MMX ini jatuh ya, MMX-nya jatuh. Saya pasang order di 150 full power. Kena automatic full power ya, automatic trading. Saya buy on weakness karena MMX ini sebelumnya sudah ada alert. Jadi saya pasanglah order jaga bawah, dapat 150 full power. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu MMX karena kayaknya lebih risknya lebih kecil MMX daripada kalau kita masuk ke BRMS. Saya punya BRMS sudah naik tinggi. Kalau udah naik tinggi nggak usah dibahas. Yang kalau udah naik tinggi itu yang penting kontrol stop loss. Oke, kita akan mulai pembahasan dengan membahas komposit. VPA yang tadi tuh posting itu saya posting ke Telegram group alumni workshop ya. Saya tidak punya Telegram group pengguna robot, tidak ada. Yang ada adalah kalau sudah ikut workshop, nanti mereka ini punya grup alumninya untuk sharing apa yang dipelajari di dalam kelas begitu ya Bapak Ibu. Kalau untuk pengguna robot, Bapak Ibu nonton saja aftermarket close dan tutorial itu semuanya sudah ada di situ, nggak ada lagi pembahasannya tentang robot. Oke, kita mulai dengan pembahasan komposit dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Nah, di aftermarket close kita mulai dengan composite. Kita cek tanggalnya, dia update-nya tanggal 21. Saat ini composite walaupun naik 0,09 tapi secara speedometer, secara data dia berada di zona fear. Artinya demand yang masuk belum bisa mengangkat speedometer composite untuk masuk ke netral. Artinya supply-nya masih lebih besar pada demand ya. Oke. Sekarang kita akan mulai dengan lihat berikutnya adalah Star C0. Star C0 adalah rotasi bintang pergerakan relatif saham
sektoral, saham terhadap komposit. Jadi kalimat yang harus selalu digunakan dalam pembahasan komposit adalah kalimat relatif, ya, relatif. Dia relatif terhadap apa? Terhadap pusat rotasinya adalah komposit. Karena pusat rotasinya ini bisa kita ganti-ganti. Kita lihat sini energi sektor nomor 3 bergerak naik. Basic ini kelihatannya mulai melambat, EDX properti mulai melemah, kesehatan juga melambat nih, semuanya melambat ya. Teknologi berbalik, infra yang menguat Bapak Ibu ya, infra yang menguat. Finance sendiri tidak menguat ini. Jadi yang konsisten itu sekarang ini adalah infra, sejak berapa hari yang lalu ya, infra ya, sama energi. Apa? Industri yang jatuh ke bawah, properti cyclical nomor 2 juga masih belum ada pergerakan apa-apa, melambat mereka semua ya. Tekno yang berbalik ini. Oke, jadi secara relatif seperti itu Bapak Ibu, yang menguat itu boleh kita katakan adalah energi dan infra. Infra mudah-mudahan masih bisa bergerak naik ke atas sampai dia sampai masuk ke zona grid. Itu sektoralnya. Sekarang kita akan langsung pembahasan volume price untuk komposit, VPA, weekly, komposit. Tapi Bapak Ibu kalau membahas weekly, kita harus lihat volumenya masih hari Senin, volumenya belum valid ya. Oke, sekarang kalau kita lihat sinyal di sini tidak ada sinyal apa-apa, volumenya low, wajar hari Senin, spreadnya juga low karena naiknya cuma 0,09, close-nya juga low Bapak Ibu karena dia masih sideways segini di zona ini saja. Volumenya walaupun tadi kita lihat transaksi value-nya sampai 12 triliun, ini secara volume dia sudah hijau, sudah ada claim fall up tapi masih kecil ya secara weekly. Nanti kita lihat di daily. Oke, kita lihat daily VPA komposit. Jadi strategi masih sama Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, ini di daily juga belum ada sinyal untuk komposit. Untuk komposit daily sinyalnya tidak ada, tapi volumenya di atas rata-rata. Tadi kita lihat ada 12 triliun value-nya ya. Jadi saya katakan dari value-nya sendiri dia di atas rata-rata. Rata-rata saya ambil ada 10 triliun. Itu subjektif. Nah, kalau kita lihat tampaknya kita harus bermain di zona yang ini. Dia mungkin bermain di sini. Kemarin ada opening gap down, tapi tidak ada hold ya, tidak ada hold. Dia coba tutup. Tanggalnya tanggal 21 ya. Tutup tapi dia tidak berhasil tutup. Volumenya di atas rata-rata. Jadi dia turun. Nah, hari ini volumenya sudah naik. Tapi di BTT-nya ini belum kelihatan trennya. Ini kelihatan sideways memang karena dia belum kelihatan kadang merah, kadang hijau, kadang merah, kadang hijau. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia close 6823 itu adalah sinyal kita untuk exit sebagian supaya punya cash untuk kemudian kita buy di sinilah ya. Jadi terpaksa kalau masih ranging seperti ini, kita strateginya beli di sini, jual di zona atas, beli di sini, jual di zona atas, beli sini zona, kecuali dia membentuk new high. Itu jangan dijual dulu, let profit run sampai dia ketemu zona supply. Oke dia Bapak Ibu, kita lihat VBP weekly-nya, weekly saja ya, composite. Nah, kita mau lihat ini. Composite supply and demand-nya di weekly masih sama saya rasa. Ya, masih sama ya Bapak Ibu, di atas dia berada di zona namanya supply and demand ya. Kalau udah jebol, maka atau menjadi supply, target kita buy nanti di bawah ini. Jadi mainnya seperti itu saja lah. Terpaksa. Tapi kalau udah jebol di bawah ini, selesai sudah, kita berubah menjadi the best time for selling, maka kita buy-nya nanti di zona demand ini. Oke, seperti sama ya analisanya, tidak usah diperpanjang. Sekarang kita lihat mulai pembahasan sahamnya. Alert ya. Jadi kita mulai pembahasan saham. Jadi kita akan bahas saham MMEX. Nah, kita nanti yang lain kita akan bahas secara singkat ya. Mungkin yang lain juga bagus. Soalnya di sini saya banyak yang punya nih, BRMS saya punya, MMEX punya, Energi punya ya gitu. Gitu. Sekarang kita bahas MMEX ya. MMEX. Kita mulai dengan perintah cek dulu alert MMEX. Dia tidak fresh. Maksud saya belinya ketika setelah alert pertama, lalu saya pasang buy on witness sampai 150. Bukan, saya beli di 150 yang banyaknya, lalu dia dapat. Oke, kita cek alert MMEX. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, mengapa menarik. Di tanggal 9,
bulan 8 itu ada alert. Lalu setelah alertnya malamnya, saya pasang order automatic trading berlapis, tapi paling banyak di 190 karena di bawahnya. Dan saya katakan waktu pembahasan di sini, MMA ini ada spring, ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak paham spring bisa nonton tutorialnya atau nanti ikut workshop volume price analysis ya. Nah, baru sekarang dia keluar alert. Saya belinya beli kena order tadi itu tanggal 18 Agustus ya. Sekarang tanggal 21. Sudah naik gitu. Jadi bandarnya baik sekali nih. Tunggu saya dapat order full power baru dia naik. Jadi kebetulan saja. Jadi karena ya ada ilmunya juga ya dijelaskan dalam volume price analysis struktur Wyckoff. Oke, nanti kita bahas. Boleh kita bahas. Saya sharing-sharing ilmunya. Nah, oke, ada alertnya di situ dia tidak fresh. Artinya apakah dia sudah telat? Belum. Ya baru alertnya 2 kali, dia juga baru masuk kompas 100 ya, bisa saja dia balik lagi kena stop loss. Bisa saja besok turun lagi itu nggak apa-apa. Sekarang kita akan lihat mulai dengan Speedo MMEX. Tadi siang saya sudah sharing ya MMEX, dia kalau nggak salah saya sharing apa tadi MMEX. MMEX kalau midday MMEX midday itu adalah grid ya, sampai penutupan masih tetap grid dia. Jadi bedanya kalau di sini Bapak Ibu lihat midday berarti datanya itu season 1. Nah, di sini tanggal 21 end of day berarti datanya setelah market tutup. Ya grid. Grid artinya demand lebih besar daripada supply. Nah, mudah-mudahan masih bisa naik. Nanti kalau udah sampai ekstrim seperti beberapa saham lainnya baru kita waspada untuk stop loss kita naikkan kayak mau naik mau tambah barang tunggu buy on weakness kita jual dulu gitu. Bebas-bebas aja, tapi itu sudah ekstrim secara psikologis ya. Tergantung strategi kita apa. Oke, itu dia speedometernya. Kita lihat Star MMEX. Tentu MMEX ini tidak punya weekly-nya karena dia baru IPO. Kalau nggak salah, belum ada sampai 2 tahun. Oke. Nah, ini MMEX, Bapak dan Ibu. Sebelum-sebelumnya nggak salah alertnya ada di sini ya. Pokoknya alertnya ada di situ. Sekarang dia naik ke atas, terjadi akselerasi ya. Naiknya sangat kenceng. Nah, kenceng ini. Terjadi akselerasi. Momentumnya yang menguat ini ke Bapak Ibu. Komposnya positif, dia juga jauh lebih positif. Mudah-mudahan jangan belok dulu ya. Mudah-mudahan dia ke sana ya. Gitu. Ya, kalau belok dulu kita bahaya karena weekly-nya belum ada ini. Kenapa belum ada weekly? Nanti kita bicara di chart weekly ya. Oke. Itu lalu coba kita lihat sekarang weekly-nya tidak ada, pusat rotasinya kita ganti sektor nomor 5. Kita lihat Star S sektor nomor 5. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti, bukan composite karena nggak fair juga dengan kalau kita bikin dengan composite karena composite kadang-kadang bobot Goto, bobot Bank BCA membuat tidak fair kalau saham-sahamnya pusat rotasinya adalah composite. Sekarang kita ganti relatif terhadap sektor kesehatan. Jadi hanya saham-saham sektor pergerakan di sektor kesehatan saja yang mempengaruhi pergerakan relatifnya. Artinya dia bergerak terhadap sektoralnya. Nah, kalau di sektoralnya MMEX ini sudah masuk sama-sama di zona grid. Berarti bagus ya Bapak Ibu. Dia konsisten. MTMH juga sudah konsisten. Nah, ini menarik ya. Saya punya MMEX, saya punya MTH. Tapi mereka ini sektornya berbeda ya. Ini baru ini saya iseng saja karena alert pertama saya masuk. Nah, MTMH ini sama juga saya sudah masuk di bawah. Oke, Silo sudah melemah, KBF bergerak menguat. Sido nih pelan-pelan Sidonya menguat ini Bapak Ibu. Omet tetap menguat ya Bapak Ibu di sini. Tetap dia menguat. Oke, itu dia pergerakan relatif ya. Kenapa dia menguat? Ya relatif terhadap sektoralnya, bukan artinya menguat. Dia relatif menguat terhadap sektoralnya. Oke, itu untuk rotasi bintang. Sekarang kita lihat PBVROE sektor nomor 5. Masuk nggak ya? Saya nggak tahu nih. MMEX masuk atau belum? Mungkin belum masuk nih. Hial apa segala macam. Oke, nanti saya perbaiki ya. MMEX tidak ada. Lalu kita akan lihat volatility-nya ya.
Jadi saham-saham yang alert hari ini kita akan cek dengan volatility-nya dengan perintah portfolio volatility map mulai dari BRMS, MMIX, ENRG, ACES, ESA. Nah, mudah-mudahan MMIX bisa. Ya. Kalau dia IP-nya belum sampai 12 bulan berarti sejak dari IPO sampai sekarang ya Bapak Ibu. Jadi itu harus ada disclaimer juga. Oke, anggaplah dia 12 bulan trailing ya Bapak Ibu bisa lihat di sini composite-nya benchmark-nya MMIX ini daily average return-nya di atas composite-nya Bapak Ibu. Sementara ESA dan NRG dia di bawah rata-rata. Cuman MMIX ini paling volatil dari yang alert hari ini. ACES paling tinggi. Jadi ini bukan return-nya ya Bapak Ibu, tapi ini adalah daily average return. Ya, jadi daily average return-nya MMIX itu positif terhadap composite. BRMS, Bapak Ibu di sini BRMS. Oke, rata-rata dia. Dia juga sudah positif untuk data 12 bulan. Nah, MMIX ini perlu catatan kalau harus dicek dulu IPO-nya kapan. Jadi ada note di sana. Oke, untuk melihat korelasi, perintahnya adalah portfolio correlation map. Kita copy saja sahamnya ini supaya tidak salah ketik. Kadang salah ketik saya jadi error. Portfolio correlation map melihat bagaimana korelasi saham-saham yang alert hari ini. Saya belum lihat juga nih. Ya, MMIX sama ACES, BRMS sama MMIX ya korelasinya rendah ya. Jadi saya punya MMIX, saya punya BRMS korelasinya rendah, oke. Saya punya NRG dengan punya BRMS korelasinya 0,54 masih oke ya Bapak Ibu. Tapi kalau NRG sama ESA korelasinya tinggi ya, dia tinggi korelasinya, not good. Kalau ESA dengan MX 0,8 tidak bagus. Jadi saya punya BRMS, saya punya NRG, saya punya MMX, korelasinya masih di bawah 0,6 lah. Masih 0,5 itu masih oke. Sekarang kita akan mulai pembahasan volume price-nya. Oke, mulai dengan VPA weekly. Jadi waktu alert pertama saya sudah melihat wah ini saya harus dapat kesempatan masuk karena di weekly-nya dia mungkin bottoming ya, ada spring. Kita mulai dengan MMIX. Oke, dia begini Bapak Ibu ya. Jadi sejak dia IPO low-nya di 190. Lalu dia naik ke atas, ini marking up, distribusi, marking down. Dia di sini ada sedikit spring di sini nih, yang tanda sinyal ini. Tek, kena ya. Nah, saya menduga wah ini adalah spring ya di sini. Saya lihat volumenya, oke nih. Ya udahlah, saya masuk dites di sini dia naikkan. Itu weekly-nya. Jadi di sini marking down, sekarang ini mungkin akumulasi, tapi nanti lihat daily. Cuman dia saya kalau begini teringat waktu saya masuk ya banyaklah saham-saham yang sudah bottoming begini kita masuk, dia bisa paling nggak naik ke atas. Saya tidak kenal, saya sampaikan ke grup alumni bahwa saya tidak tahu nih MMI ini apa, tapi dari chart dia sepertinya bottoming dan ada spring sedikit. Jadi jelas siklusnya kalau dianggap satu siklus sudah terjadi, ini marking up, ini distribusi, ini marking down, ya tidak apa-apa. Tapi ini mungkin bukan siklus utama. Nah, paling enggak nanti target jual adalah di sini ya. Di sinilah 650. Jadi beli di 109 rata-rata saya 190 di bawah 192, taruhlah 192, saya jualnya mungkin di 600. Ya, 600-an menjadi target jual saya. 600 sampai 650 itu target jual. Ini berapa kali lipat? Berapa persen naiknya ya? Mungkin 300% bisa naik. Jadi lumayan ya Bapak Ibu 300% targetnya. Oke, itu dia MMIX. Lalu kita cek dengan VPA MMIX. Kita lihat daily-nya bagaimana. Mungkin lebih jelas spring-nya ya. Jadi ya oke. Jadi ini tadi marking up, ini distribusi, ini uptrust mungkin, turun ke bawah Bapak Ibu. Nah, dari sini selling climax, authorization secondary test, ini yang ada spring.
Jadi dia naik ke atas, saya pikir dia akan ngetes sekali lagi. Oke. Kalau begini, di mana the best time for buying? Mungkin di sini, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti dia naik ke atas, second chance to buy, naik, naik, naik. Saya jualnya mulai di sini, ya. Ya, mulai 550 sampai 600. Itu dulu target saya untuk jualan ya. Jadi sini jual 50%, sisanya let profit run. Lumayan lah kalau berapa persen naiknya nih, lumayan ya Bapak Ibu. Itu kalau saya trader biasanya, kalaupun saya kena stop lossnya kecil. Dari 192 stop loss ada 192, stop loss ada di 188 kalau nggak salah saya. 188, 187, 186. Baik. Sekarang kita lihat sinyalnya adalah effort rise bullish sign ya. Jadi strukturnya ini adalah marking down. Ini adalah selling climax, auto resistance, secondary test. Ini kalau nggak ini spring ya Bapak Ibu. Pokoknya salah satunya ini spring lah. Mungkin ini fase C, kita tunggu dia break the best time for buying-nya. Tapi saya sudah masuk duluan. Jadi artinya Bapak Ibu kalau mau masuk belum telat ini Bapak Ibu. Kenapa? Stop loss-nya udah kelihatan. 150 kurang 2 tick. Jadi kalau dia turun sedikit, Bapak Ibu mau beli masih kecil risknya ya. Masih kecil risknya karena kita ketahuan stop loss-nya dari mana. Dan hari ini volumenya up ya, volumenya valid, volumenya very high, spread-nya wide dan close-nya di atas. Immediate trend-nya di 5 candle-nya terhadap 5 candle dia sudah uptrend. Oke, begitu ya. Jadi kita beli dengan dekat-dekat bottoming. Kalaupun kena stop loss, risknya kecil. Ya, daripada beli di sini atau kena stop loss di bawah ya. Lebih kecil ya. Kalau mau beli Bapak Ibu jangan full power, ya jangan full power. Kalau tahu kena stop loss, biasa beli 10 juta, beli aja 5 juta dibagi-bagi sampai bawah ya, gitu. Atau beli 2 juta. Sisanya apa? Jaga di atas karena supaya tunggu valid di sini ya, tunggu di atas ini. Nanti dia naik ke atas. The best time for buying menurut saya di sinilah ini, yang high ini. Mudah-mudahan break ke atas. Volumenya valid juga. Sekarang kita lihat dengan EVOL MMEX. Namun begitu saya belum bisa menaikkan stop loss. Ya. Jadi kalau lihat ini, maka ini disebut dengan power box. Power box adalah kotak besar yang volumenya sangat besar, dekat dengan swing low. Nah, ini swing low-nya di sini berarti stop loss saya masih di 150 kurang 2 tick, berarti stop loss di 188 mulai ya, 187, 186 itu berlapis stop loss-nya. Jadi ini power box ya. Jadi ketemu power box. Jadi Bapak Ibu masih boleh nih, belum telat nih, alatnya baru 2 kali. Mungkin kadang-kadang dia akumulasi itu makin lama makin bagus tuh, bisa sampai 6 bulan. Jadi masih ada kesempatan untuk beli. Begitu. Cuman wajib pakai stop loss ya. Jangan saya belinya di 190 terus Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu nggak pakai stop loss. Harus pakai stop loss. Kalau nggak ngerti Bapak Ibu bisa tanyalah ya, nonton tutorial untuk trading plan. EVOL sudah, sekarang kita lihat VBP weekly MMEX. Ya. Di sini kita lihat ya, di sini sebenarnya ada supply ya, zona supply, tapi tidak apa-apa lah. Kalau mau jual di sini, garis ini sekitar 370 juga boleh. Jual di sini 25%. Jual di sekitar 500 ini 25% juga boleh begitu. Karena ini supply-nya besar, jadi dia harus break dulu. Cuman kalau break dia bisa jauh lebih tinggi nih. Tapi enggak lah, saya tidak punya ekspektasi tinggi. Ekspektasi saya adalah di weekly candle ini. Agak-agak inilah, jangan terlalu lebay. Kalau membuat stop loss, kita harus berdasarkan data. Datanya adalah saya melihat paling tinggi candle ini kalau mau pasang target. Sekitar 640-an atau 650. 40 atau 630. Yang ini ya, candle di sini nih. Bodinya ini target jual, di sini jual lah. Ya. Itu udah juga lumayan. Ya, cukup besar profitnya. Beggar. Nah, berikutnya kita akan lihat VBP MMEX. Bapak Ibu bisa ikutin step by step yang saya lakukan. Oke, betul. Jadi ini kan ada di sekarang ini demand ini Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu besok bisa dites. Jadi pasang order buy.
terutama di zona yang ini demand. Siapa tahu dia ngecek dulu. Tapi kalau mau jaga atas juga boleh. Jaga atas mungkin 1 lot atau 2 lot ya. Jadi supaya nggak FOMO. Atau 5 lot, 2 lot. Kecil-kecil aja lotnya. Yang banyaknya di sini. Karena ini ada demand ya. Di sini mungkin dites sekali lagi. Ya, mungkin dia naik ke atas nanti setelah dia tes demand. Tapi jangan lupa high-nya dipasang. High-nya adalah 232, berarti Bapak Ibu pasang 234 mungkin 1 lot atau 2 lot gitu. Untuk jaga atas aja. Target jual kalau Bapak Ibu mau jual 25%, ini adalah zona supply. Ya, tapi sudah dites, maka saya ya ini dia turun, dites baru dia turun gitu. Ini sudah diabsorb supply-nya. Jadi paling enak ini target sekitar 550 atau 540, sisanya jual di sini boleh. Ya, enak lah ya Bapak Ibu. Kalau belinya di 150 kayak saya. Averaging saya 191 sekian atau 192 lah dibuatin. Berikutnya kita akan lihat wave MMEX. Wave-nya don't move ya. Ini bicara don't move. Oke, di sini menunjukkan dia sudah mengalahkan ini. Lebih tinggi dia, Bapak Ibu. Dan yang menariknya kemarin-kemarin itu kenapa saya buy? Kemarin-kemarin itu karena hajar kanannya nih. Maka saya pasang, mudah-mudahan dia turun. Saya dapat. Nih, hajar kanannya ada yang akumulasi nih, Bapak Ibu. Akumulasi nih, hajar kanan seperti ini ya. Karena dia konsisten dan banyak sekali. Gitu. Sekarang hari ini sedikit aja 0,73 miliar hajar kanannya. Jadi dengan saya asumsikan kalau begini bentuknya berbeda dengan pattern yang lain, mungkin ada orang yang akumulasi. Tapi harga di bawah, itu menarik, makanya saya buy. Pas alert ya, setelah alert tuh saya ketahuan. Alert pertama. Oke, berikutnya kita lihat domnya ada nggak ya? Dom MMX, saya nggak tahu ada nggak. Nggak ada. Jadi saya perbaiki nih, harus saya perbaiki. Beef, MMX. Kita langsung aja masuk ke foreign flow dengan perintah pivot. Ya, internetnya tiba-tiba melambat. Nah, dia ada, seperti saya ceritakan dulu ya, ini ada asingnya akumulasi. Ya, jadi asingnya akumulasi, lalu dia turun, asingnya nggak bisa keluar banyak nih Bapak Ibu. Ya, dia keluar. Oke, lalu flat. Nah, sekarang hari ini asingnya besar sekali. Oh, secara grafikal ya Bapak Ibu, secara grafikal dia besar sekali. Jadi secara rasio dia besar sekali. Nah, dia hari ini 0,98 miliar. Dalam 100 hari dia distribusi. 100 hari itu berapa bulan? 1, 2, 3. Dalam 3 bulan lebih, 4 bulan mungkin. 5 bulan ya. 5 bulan kan 20 hari, 1 bulan itu 20 hari trading. Berarti 100 hari itu 5 bulan. 5 bulan asingnya net sell 5 miliar. Nah, di sini kan ada nih ya PP. Jadi besok Bapak Ibu bisa jagalah nih bawah nih, siapa tahu dia turun ke zona demand tadi yang saya jelaskan di VBP. Stop lossnya lagi-lagi kelihatan di 190 kurang 2 tick. Berarti 188. Wajib pakai stop loss, wajib. Oke, wajib pakai stop loss karena saya sendiri sudah 17 tahun di pasar saham masih pakai stop loss tradingnya. Oke, berikutnya kita lanjut saja ya ke tren MMEX. Oke, dia tren Bapak Ibu. Ini datanya juga dari providernya belum dapat ya, jadi nggak bisa kita lihat. Karena saya juga nggak kenal nih perusahaan apa. Harus lihatnya di Stockbit atau RTI. Nah, di sini ada spring, lalu dia tes lagi sekali. Itulah yang saya sukai. Dia bottom. Mudah-mudahan dia naik ke atas. Di sini 368. Kalau mau profit taking mungkin bisa 25% atau 20%. Lalu target jualnya di 530 ya. Ini ada support, ini ada menjadi resisten. Mungkin dia akan menjadi resisten kembali, kita nggak tahu. Nah, di sini bisa jual Bapak Ibu 50%. Terserah lah. Artinya kan lumayan nih. Kalau saya sendiri beli averaging saya 192 di 530 mungkin sudah 200% lebih. Kalau mau jual di atasnya ya mungkin dijual 650. Bebas-bebas saja. Di sini jual 30%. Artinya kita punya level-level mau jual sebagian, unloading gitu. Karena mudah-mudahan penting. Tapi kalau kita kena stop loss,
stop lossnya kecil, resikonya kecil, rewardnya besar. Itu yang biasanya saya pakai dan saya ajarkan di dalam trading as a business ya. Trend MMEX, sekarang kita masuk ke PWS, MMEX, supaya kita bisa bahas saham yang lain. Karena energi juga naik. Oke. Sekarang TSV-nya yang ada sinyal buy. Bapak Ibu lihat buy-nya 1, volumenya besar, spread-nya wide, close-nya high. Cuman kita belum kelihatan dia akumulasi ya. Nah, di sini menariknya dia sudah terbentuk ya Bapak Ibu, mudah-mudahan terbentuk satu kali lagi. Ini sudah sinyal buy, kemarin alert mungkin ini sinyal buy dan ini besar sekali volumenya. Buying pressure banding selling pressure hampir 4 kali lipat. Jadi masih bisa beli Bapak Ibu. Belum naik tinggi. Nanti kalau udah naik tinggi baru ada alert lagi baru beli. Saya rasa risk-nya sama rewardnya sudah tidak menarik lagi. Jadi di sekarang ini risk dengan rewardnya adalah menarik. Apakah pasti profit? Ya belum tentu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita tahu juga target bisa jual di sini dulu mungkin 20%, sisanya let profit run. Oke, mudah-mudahan menjadi insight bagi Bapak Ibu yang belum sempat masuk MMEX, alertnya sudah 2 kali, artinya itu tidak fresh tapi belum terlalu jauh daripada udah 10 kali alert baru kita masuk, itu menurut saya sudah telat. Oke. Sekarang kita lihat saham-saham lainnya supaya bisa pembahasannya juga cepat. Mulai dari BRMS ya. Kita cek alert BRMS. Nah, BRMS ini alertnya sudah banyak. Jadi juga sudah tidak masuk sekarang juga tidak oke ya. Alertnya itu sudah mulai freshnya itu bulan Juni. Saya masuknya di bulan Juni. Nah, sudah berapa kali alert nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya dia masuk di bulan Juni Bapak Ibu kalau masuk BRMS. Ya, BRMS-nya kalau sekarang sudah naik tinggi. Oke, kita begitulah ya. Kita lihat dengan Speedo BRMS. Berbeda dengan si MMEX ya. Jadi biasanya saya masuk tuh alert pertama, alert kedua, alert ketiga masih bisa masuk. Extreme greed. Sekarang dia sudah terlalu greedy, artinya dia sudah ekstrim. Mungkin bisa unloading sedikit, profit taking. Tunggu dia pullback karena secara perhitungan statistiknya dia mengatakan terlalu cepat naiknya atau sudah terkencang dibandingkan pergerakan sebelumnya. Oke. Itu dia. Sekarang kita lihat adalah Star BRMS. BRMS bolak-balik pula di sini dia Bapak Ibu. BRMS bolak-balik di zona grid relatif terhadap komposit. Oke, kita lihat weekly-nya. Kalau dia bolak-balik begini, itu kita perlu lihat VPA weekly Star BRMS. Kita lihat weekly-nya. Oh iya, weekly-nya masih oke. Weekly-nya masih berjalan dengan baik Bapak Ibu. Dia bergerak dari, jadi kalau BRMS ini memang harus sebaiknya belinya kemarin ketika dia masih di sini. Sekarang masih, kalau mainnya weekly oke, dia sudah bergerak ke hope, masih bisa bergerak ke grid. Tapi agak telat dibandingkan kalau masuknya kemarin di bulan Juni ya, 2 bulan sebelumnya. Oke. Sekarang itu ya, jadi kalau lihatnya nanti mainnya di weekly Bapak Ibu. Kita lanjut dengan VPA weekly-nya dulu nggak apa-apa lah, BRMS. Karena ini banyak keluar di mana-mana di BRMS. Oke, dia break weekly-nya. Break weekly-nya Bapak Ibu, di sini akumulasi, ini marking up, ini distribusi, ini adalah marking down. Ya, saya nggak tahu ini adalah spring atau tidak, sepertinya tidak, dia bentuknya baru. Terus ini low, high terhadap low, ini higher high. Dia membentuk pattern baru ketika break upper downtrend sebelumnya yang di sini. Sekarang dia mencoba untuk break. Dia weekly-nya break upper downtrend, volumenya weekly-nya sudah besar sebelum dia ini, karena daily-nya dia ledakan volume. Volumenya sangat besar, jadi targetnya ini kita lihat ini ya. Ini ada candle merah. Ini dia. Ada di 260 BRMS, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bermain di BRMS itu memang harus sabar. Ya, panjang dari sini sideway-nya, dicucuk dulu bawah. Bisa pakai ini jadi, tapi nggak mungkin stop loss hunter lama segini. Dia pattern-nya terbentuk di daily. Targetnya itu sekitar 260. Dari mana? Ini ada, sejak dia muncul bearish candle sampai sekarang belum dites gitu.
Mungkin dia mainnya di monthly ya, Bapak Ibu, kita nggak tahu. Jadi tahan saja dulu lah, sudah terbentuk pattern di BRMS. Sekarang kita lihat VPPA BRMS. Jadi ada beberapa saham yang ada beberapa chart yang tidak saya lakukan, Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Nah, kita lihat tadi speedometer dia sudah mengatakan extreme grid. Ya. Di volume price analysis di chart VPA, sinyalnya adalah potensial buying climax, effort to rise bullish sign. Sini ada bulatan, itu artinya effort to rise bullish sign, tapi ini ada segitiga hitam. Ini adalah SOW, sign of weakness. Dia mengatakan potensial ini adalah buying climax. Dia naiknya terlalu kencang, volumenya terlalu greedy. Uh, uh, Secara teori di bukunya mengatakan dia akan turun dulu karena terpancing supply sebelah sananya masuk ya. Jadi mungkin dia akan turun dulu. Lebih bagus dia turun dulu. Mungkin satu candle, dua candle, segini satu candle, berapa candle panjang rilis baru dia naik lagi. Jadi kalau Bapak Ibu masih mau nambah di BRMS, tambah di bawah karena candlenya sudah segitiga hitam. Ini adalah buying climax. Udah climax ya, ledakan volume juga. Cuma ledakan volumenya warna biru, ada churn gitu. Sebenarnya sudah masuk mulai supply-nya ini Bapak Ibu. Takutnya besok dia masuk lagi menekan ke bawah ya. Jadi volumenya ini naik tinggi, diduga ada churn. Kalau nggak paham churn, tonton dulu tutorialnya. Ada tutorialnya tentang churn ini di VSA ya. Oke, itu sekarang kita lihat saham yang lainnya. Saham lainnya adalah NRG, Alert NRG. Ini saya juga sudah punya. Pernah ada yang nanya nih, di mana ya? Pak, bagaimana dengan NRG katanya? Aduh, saya bilang baik-baik aja NRG. Toh nanti naik juga dia, sabar saja. Nah, yang paling susah tuh sabar. Saya NRG masuknya sekitar, kalau nggak salah, awal inilah ya, antara alert pertama sama alert kedua saya sudah masuk NRG ya. Jadi bukan alat yang baru, sudah dibahas juga di aftermarket close sebelumnya. Kita lihat dengan Speedo ENRG. Tadi dia kalau nggak salah ekstrim juga nih. ENRG tadi apa ya? PRMS, MEX. Oh ya, salah ya. NRG netral saat ini. Kita lihat Star NRG. Speedometernya netral ya. Karena turun kemarin mungkin. Oke. Oh. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini mulai terjadi kepanikan, dia turun. Kalau menurut saya dia turun untuk second chance to buy atau apalah ya ini. Tapi kepanikannya mulai berkurang. Dia memang mengarah ke sana, tapi semakin lama semakin dari kemarin terjadi akselerasi kepanikan, sekarang mulai berkurang ya. Mungkin harus main dicek weekly, lagi-lagi kita Bapak Ibu harus lihat weekly. Karena menurut saya sih, saya tidak bisa bermain di 5 menit, 20 menit, 30 menit, tapi saya lihat struktur besarnya karena dari wake off memang umumnya diajarkan melihat chart weekly atau monthly kalau nggak kelihatan di weekly untuk struktur wake off-nya. Kita lihat sekarang adalah weekly star ENRG. Oke, nggak apa-apa lah. Saya menarik karena saya punya juga perlu lihat. Nah, ya kan weekly-nya masih oke nih Bapak Ibu, masih bergerak dari panic menuju hope. Nanti kalau sudah di sini baru sudah ketinggian ya. Jadi sekarang masih bisa bergerak pelan-pelan. Dia harus sabar, bisa nunggunya setahun, bisa 6 bulan gitu. Kalau mau cepat kaya ya kita sama jin aja. Ya, jadi harus sabar kalau di pasar saham. Sekarang kita lihat VPA. Oke. Kemarin ada yang nanya tuh nggak salah di grup channel ya. Ya. Jadi di mana waktu itu tutorialnya? Di sini adalah saya katakan ini adalah the best time for buying. Kalau nggak salah saya katakan begitu. Ini adalah marking down. Ini adalah spring. Oke, jadi di sini saya sudah beli ya Bapak Ibu. Ya, saya belinya di sini. Jadi setelah spring ini naik di sini ada alert ya. Bulan Juni sama bulan Juli ini saya beli ya. Jadi naik turun saya beli. Begitu di sini the best time for buying. Di sini dia turun. Mungkin ini adalah second chance. Stop loss bisa naik belum atau belum? Belum. Stop loss belum bisa naik. Stop loss-nya masih di sini saya punya. Stop loss saya masih 212 kalau nggak saya lah. Kalau nggak salah sekitar lah 2 tik di bawah 216. Nah, kapan naiknya? Ketika 260 break, maka stop loss-nya pindah ke sini.
sekarang ini mungkin masih second chance to buy ya Bapak Ibu. Volumenya juga, oh ya ada cun, tapi ini agak naik ya, ada volumenya. Candlenya sinyalnya mengatakan strengthening returning after downtrend. Jadi setelah downtrend, nah ini beli, dia naik ke atas, mudah-mudahan menguat lagi lah. Tapi dia kalau menurun, dia menurun lagi, stop lossnya jangan lupa. Saya stop lossnya di 212. Karena belinya setelah ada spring, saya beli di sini, beli di sini, beli di sini ya. Oke. Itu dia. Berikutnya apalagi sahamnya? RMS sudah. Aces. Alert. Aces ini kalau nggak salah dibahas di weekly kemarin deh. Dipilih oleh Bapak dan Ibu. Aces ya tanggal 21, tanggal 15. Jadi sudah belinya harusnya memang di bulan Juni atau bulan Mei ya Bapak Ibu. Kita lihat dengan Speedo Aces. Aces Grid demand lebih besar daripada supply, mudah-mudahan segera naik dia. Tetap naik. Star Aces sudah dibahas kemarin di ini weekly. Aduh, begini ini harus lihat di weekly ya. Star Aces. Aces sudah di zona grid. Oke. Mungkin dia mudah-mudahan dia berbelok ya. Ya, itu zona-zona rentan di situ ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat chat VPA-nya aja. VPA weekly dulu. Kalau nggak ragu di daily. Oh, weekly-nya oke. Bapak Ibu mainnya di weekly. Jadi ini adalah redistribusi atau distribusi, ini adalah marking down. Ini adalah bottoming, ada sinyal down trust bar, sinyal saling climax, auto reaction secondary test fase A, lalu fase B-nya di sini, ya ini ada volume-volume rendah, lalu naik ke atas, weekly ya, ini Bapak Ibu. Dia belum turun ke bawah untuk memberikan second chance saya rasa. Bisa jadi turun ke bawah dulu di weekly. Kalau di daily seperti apa udah naik tinggi mungkin. VPA Aces. Jadi mainnya di weekly nih. Jadi Aces ini menarik ya. Jadi alertnya itu hanya muncul di sini-sini. Setelah itu volumenya hilang, baru masuk lagi, volumenya hilang, masuk lagi, volumenya hilang, volumenya hilang, ada masuk lagi, volumenya hilang, masuk lagi, gitu ya patternnya ya. Ya kalau di Aces ke Bapak Ibu bisa lihat stop lossnya, ambil order Cian 2 tik 645 stop loss. Karena nggak tahu nih, dia masih sideways di antara range ini. Ya. Kita jaga Bapak Ibu jaga atas aja nih sedikit, ya di sini pasang stop loss. Jadi ranging dia mau gimana? Ranging. Tapi gambaran besarnya tadi Bapak Ibu cek di weekly. Di weekly dia kemungkinan kalau dia beri second chance to buy, mainnya di weekly dia akan turun dulu. Jadi kalau kena stop loss exit dulu, nanti buyback lagi. Lihat VBP-nya, zona sub demand-nya di mana. Oke. Apalagi? ESA. Oh, udah lama nggak keluar alert ESA ya. Coba, mungkin fresh ini ya ini. Alert ESA. Oh, enggak. Dia alertnya sudah konsisten ini. Tanggal 10 bulan 8, kemudian 11 hari kemudian keluar tanggal ESA. Tanggal 21. Oke. Speedo ESA. ESA adalah grid, artinya ESA saat ini demand lebih besar pada supply. Oke. Oke, kita dapat gambarannya. Kita lihat star ESA. ESA sempat turun tajam lalu tiba-tiba ada penguatan berbalik ya. Sep gitu ini. Kalau shaping begini pasti dia sangat kuat masuknya. Relatif terhadap komposit tentunya, basicnya sendiri terjadi perlambatan. Penguatannya udah mulai melemah tuh. Bintangnya merapat. Kita lihat. Sekarang VPA ESA. Oh, masih mainnya di sini-sini saja nih Bapak Ibu ya. Dia nge-spring nggak ya? Ya, kalau ini the best temper buying maka dia beri kesempatan. Jangan sampai dia close di bawah ini. Kalau close di bawah 650 berarti dia mematikan candle yang ini. Oke. Targetnya ini ada gap-gap Bapak Ibu. Jadi gap ini biasanya akan ditutup. Kalau nggak pun targetnya adalah
sell candle ini atau sell candle ini ya. Inilah mungkin. Oh enggak, ini bisa nih. Ke atasnya bisa nih. Sampai 1000 lah kalau paling enggak targetnya Bapak Ibu. Ini ya, kenapa saya bilang patternnya mulai terbentuk. Yang kita tunggu adalah ini adalah low. Ini adalah high. Ini high terhadap low ini. Yang kita tunggu adalah break ke atas, break ini untuk membentuk high-high. Kalau itu patternnya terbentuk, baru bisa mencapai ini gitu loh. High low, low high, high low high. Saat-saat trade akumulasi, fase akumulasi yang kita tunggu tuh pattern itu terbentuk. Ini mirip ledakan volume, tapi dia di bawah rata-rata pula. Ya, di bawah rata-rata ini, tapi turun, dem gitu ya. Ini juga mulai terjadi akumulasi nih. Dicurigai. Jadi boleh diantisipasi untuk ESA Bapak Ibu karena strukturnya ini adalah marking down, di sini adalah bottoming, mungkin ini adalah akumulasi, nanti dia marking up ke atas. Marking up dia ke atas ini ya. Ini mungkin sampai ke kanan ini adalah akumulasi. Cuman masalahnya ini volumenya boleh dikatakan rata-rata saja. Itu saja yang menunggu. Saya menunggu volumenya besar nih. Kalau volumenya rata-rata begini agak susah naik tingginya ya. Tapi nah, lihat nantilah ya. Penting stop lossnya kita kelihatan. Oke, baik itu Bapak Ibu, aftermarket close yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah ucap ya, penjelasan yang kurang jelas. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Intinya Bapak Ibu practice make perfect lah. Hanya bisa Bapak Ibu pahami kalau sambil saya jelasin, Bapak Ibu nonton, Bapak Ibu lakukan gitu. Kalau untuk trialnya Bapak Ibu bisa request langsung aja ke robotnya, langsung ketik start, langsung bisa dapat trialnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.